Baik saudaraku, kita kembali lagi di Makna dan Peristiwa. Dan sebelum kita ngobrol lagi sama tiga narasumber kita dan Ustaz Bakir Nasir, kita ada telepon masuk ya dari Raja Ampat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Iya. Iya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat dengan Bung Abu Rumah Gesan dari Kabupaten Bahari, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Masya Allah, nanti kapan-kapan saya ingin main ke sana nih Pak. Insya Allah ditunggu, Pak. Siap. Pak, silakan Pak, mau bertanya atau memberi komentar Pak? Iya, komentar aja, Bung Tunggu. Silakan. Saya sepakat sekali sama Ibu Aisriana dari Komnas Perempuan. Ini sudah saatnya kita stop berwacana, ini butuh tindakan nyata. Kita dorong pemerintah untuk segera membuat regulasi khusus mengatur tentang profesi pekerja rumah tangga. Ini sudah saatnya. Saya kira semua elemen, ada alhamdulillah, ada Pak Bakir Nasir, ada Pak Warau juga, dan mungkin dari Komisi Komnas Perempuan. Saya kira kita dorong pemerintah, perwakilan kita di lembaga legislatif pusat di komisi terkait, kita dorong untuk segera kita buat regulasi yang mengatur tentang profesi. Ini kan hak, perlindungan hak dan kewajiban daripada hak, terutama hak-hak pekerja rumah tangga kan bisa diatur di situ. Misalnya begini ya, untuk pekerja ke luar negeri ini kan misalnya dibatasi yang khusus berijazah SMA misalnya. Jadi begitu, singkatnya begitu Bung Tengku. Siap Pak. Itu saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana Bu tadi komentar? Iya. Balik lagi Bu ya regulasi Iya, yang memang saya harus kira. ini ya. Dan sekarang ini memang Komnas Perempuan bersama kawan-kawan jaringan Jala PRT ya, jadi jaringan advokasi untuk pengesahan undang-undang PRT, kita sedang mengupayakan supaya RUU ini bisa dibahas dalam tahun ini. Sayangnya dia tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016, tapi tentu kita masih punya peluang untuk mengupayakan. Saya pikir yang harus diperlihatkan kepada negara urgensinya undang-undang ini untuk segera disahkan gitu ya. Jadi apa situasi yang akan menjadi semakin buruk kalau undang-undang ini tidak kunjung disahkan. Dia sudah masuk 2 periode kepemimpinan Pak. Jadi masa Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono dia masuk ke dalam daftar prolegnas. Sekarang di era Pak Jokowi juga masuk dalam daftar prolegnas. Masih rancangan ya Bu ya? Masih rancangan terus ya, harusnya dia bisa segera ini disahkan menjadi undang-undang. Semua kita membutuhkan saya rasa, bukan cuma PRT. Tapi juga majikan juga, melindungi majikan juga ya, pemberi kerja juga ya. Dan juga pemberi kerja juga banyak yang kemudian dinakali oleh perusahaan penyalur tenaga kerja PRT. Mereka harus dilindungi. Makanya gitu ya. ada regulasi yang melindungi ada regulasi semuanya, yang harus melindungi semua. PRT harus dilihat sebagaimana pekerja tenaga kerja lainnya yang punya hak-hak juga selain kewajiban ya. Jadi ya cuti, upah yang layak, saya pikir ya semua itu tentunya harus dilihat dalam kacamata hak asasi manusia yang tadi ditegaskan oleh Ustadz. Bagaimana dalam Islam sendiri mengajarkan kesetaraan. Jadi Rasulullah dengan pembantunya di rumah itu hubungannya hubungan persaudaraan. Jadi itu sebenarnya nilai kesetaraan yang diajarkan yang harusnya menjadi panutan kita semua ya. Saya rasa itu. Terima kasih Bu ya. Undang-undang harusnya mesti didukung juga dengan perda. Karena kalau undang-undang yang dari pusat saja dilakukan karena ada hierarki. Turun ke bawah, kenapa? Supaya daerah juga aktif. Benar, jangan hanya daerah mengatakan undang-undang itu urusan pusat ya kan. Hierarki dalam undang-undang itu harus turun ke bawah. Harus turun sampai ke perda. Sehingga ada perda yang bisa supaya pemerintah daerah bisa juga berperanan di situ. Baik Pak, kalau misal dari Mbak Dia sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Saya di sini mewakili PRT di seluruh Indonesia, mengajak PRT bekerjalah yang baik. Dalam artian jangan melakukan tindak kriminal atau yang merugikan diri sendiri ataupun majikan. Dan untuk yang belum berorganisasi, berorganisasilah. Di sini ada SPRT Sapulidi, di mana di situ dikasih wawasan wawasan bagaimana cara kita bernegosiasi dengan majikan yang baik, bertutur kata yang baik. Ini juga penting, bertutur kata yang baik ya, betul, komunikasi ya, betul. Mbak ya. Ya, di situ ada pelajaran komputer bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Iya, ada dan sebentar lagi menyusul cara bagaimana membenarkan tempat tidur yang baik, terus memasak cara Nusantara, itu aja. Baik Mbak, terima kasih Mbak ya. Bapak? Kembali. Ya, yang jelas itu adalah bahwa kalau dari sosiologi itu adalah bagaimana masyarakat sadar bahwa ya, Pak, ya masyarakat dalam arti kata paling bawah ya, paling dasar mulai dari RT RW itu bahwa
pembantu rumah tangga itu adalah bukan budak, Iya. tetapi dia adalah mengerjakan tugas-tugas domestik Baik. yang dibebankan, sehingga hubungan simetris yang perlu dilihat adalah ada 3 institusi sini. Institusi pemerintah, institusi penyalur tenaga kerja, keluarga, dan PRT. Tadi sudah disinggung, Baik. sehingga mereka bisa bersinergi secara positif dan menyampaikan aura yang positif, bukan aura yang negatif. Iya Pak, makasih Pak ya. Itu yang jadi pertanyaan. Dan jangan melakukan eksploitasi. Jangan melakukan itu ya Pak ya. Ya, ini bukan lagi era Perbudakan. perbudakan. Baik, terima kasih Pak ya. Ustadz? Ya, merekrut pembantu rumah tangga itu sama halnya mengundang saudara ke dalam rumah. Karenanya perhatikan rekrutmen. Bahwa orang yang akan kita datangkan ke rumah ini dilihat dari semua sisinya, terutama akhlaknya, juga kesehatannya, kemudian kemampuannya. Sebab itu sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak kita. Ya, dan yang terakhir saya ingin katakan, upah mereka sudah harus diberikan sebelum keringatnya kering. Iya, Ustadz. Jangan ditunggak-tunggak. Justru dia akan semakin banyak manfaatnya buat kita dan mendatangkan keberkahan kalau kita memberikan hak kepada mereka sebagaimana mestinya. Baik Ustadz. Dan setelah terakhir perlakukan mereka seperti saudara. Perlakukan Insya Allah sesuai. semuanya akan berkah di dalam. Amin, amin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak, Mbak Dia, terima kasih Ibu ya. Baik saudaraku, seperti tadi Ustadz Bakhtiar Nasir katakan bahwa pekerja rumah tangga adalah saudara kita juga. Perlakukanlah mereka dengan baik. Dan bagi pekerja rumah tangga tadi Mbak Dia juga bilang bahwa lakukanlah pekerjaan dengan sebaik-baiknya karena itu adalah kewajiban sebagai pekerja rumah tangga juga. Jadi insya Allah dua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang akhirnya dipenuhi ya. Insya Allah. Baik saudaraku, alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali. Jangan lupa untuk saksikan terus Makna dan Peristiwa setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30. Akhir kata saya Teguh Wisnu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.